Video ini sempat viral di TikTok, yang dimana seorang pria Turki mengaku mengalami mati suri dan bertemu sosok malaikat maut pencabut nyawa pasca gempa yang melanda negara tersebut. Kita tahu bahwa baru-baru ini negara Turki baru saja dilanda musibah berupa gempa bumi, yang dimana akibat gempa tersebut banyak memakan korban jiwa. Tak sedikit dari netizen yang meragukan video tersebut. Bahkan beragam komentar positif pun muncul dari mulut netizen. Dalam video tersebut nampak seorang pria yang dimana ia seperti memberikan kesaksian akan kematian bagi orang-orang yang masih hidup. Dalam video tersebut ia menceritakan bagaimana dirinya bertemu malaikat pencabut nyawa dan bagaimana juga malaikat tersebut menanyai dirinya. Seperti apa kisahnya? Simak video ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Pada tanggal 6 Februari 2023, Turki dilanda bencana berupa gempa bumi. Banyak bangunan-bangunan hancur akibat gempa bumi ini, yang pastinya banyak korban jiwa akibat gempa bumi ini. Nah, di balik musibah yang melanda Turki ini sob, terdapat keajaiban beserta pertanda-pertanda. Jadi sebelum terjadinya gempa itu sob, itu ada tanda-tanda yang memberitahukan atau mengisyaratkan kalau akan terjadi sesuatu di hari itu. Dan ada juga nih sob, keajaiban-keajaiban setelah terjadinya bencana tersebut. Salah satu dari keajaiban itu ada seorang pria yang dimana ia mengalami mati suri sebanyak 2 kali dalam waktu semalam. Dan pria tersebut mengatakan kalau dirinya bertemu sosok malaikat maut. Wah, bisa kalian bayangin tuh, mengalami 2 kali mati suri dalam waktu semalam. Nah, di dalam mati surinya itu, pria tersebut sob, itu bertemu dengan sosok malaikat. Malaikat yang ia temui pun merupakan malaikat pencabut nyawa. Bisa kalian bayangin tuh, seperti yang tertera di dalam hadis, yang dimana kalau malaikat pencabut nyawa ini merupakan sosok malaikat yang sangat menakutkan. Nah, yang gua tahu nih ya, di dalam 3 agama Samawi ini, 3 agama Samawi ini merupakan 3 agama besar ya, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, ketiga agama ini meyakini adanya malaikat. Kalau di agama lain gua belum mencari tahu ya, mereka itu percaya adanya malaikat apa enggak. Atau mungkin ada, tapi penyampaian terhadap malaikat itu mungkin berbeda. Pertanda dan keajaiban ini mengisyaratkan kepada kita ya, kalau keberadaan Tuhan itu emang benar-benar ada. Dan kita nggak bisa memungkiri lagi kalau alam semesta ini beserta makhluknya itu ada, itu pasti ada penciptanya. Jadi kisah yang dialami pria ini membuat kita semakin yakin ya tentang adanya keberadaan Tuhan itu sendiri. Nah, seperti yang terjadi di Turki ini sob, gempa yang menimpa Turki ini cukup besar ya. Bahkan pada tanggal 20 Februari terjadi lagi gempa susulan yang menimpa negeri Utsmani ini dengan kekuatan 6,8 magnitudo, lebih kecil dari gempa pertama yang sebelumnya itu berkekuatan 7,8 magnitudo. Kita bisa melihatnya dari beberapa video amatir yang tertangkap kamera ponsel. Bisa kita lihat tuh detik-detik bangunan hancur akibat gempa tersebut. Nah, yang jadi perbincangan di sosial media nih sob, yaitu tanda-tanda sebelum terjadinya gempa di Turki. Karena beredar luas tuh video-video tanda-tanda sebelum terjadinya gempa tersebut. Jadi di sini gua membahas dari tanda-tandanya dulu ya. Jadi sebelum terjadinya gempa itu, ada tanda-tanda yang mengisyaratkan kalau Turki itu bakal dilanda bencana. Tanda-tanda itu berupa awan aneh yang berada di langit Turki sob, lolongan anjing di siang hari, serta banyak burung-burung yang berterbangan ke sana kemari. Dalam video yang tertangkap kamera ponsel, terlihat jelas video awan yang terlihat di langit Turki. Awan ini ngebentuk pola yang aneh. Kalau dilihat nih sob ya, awan itu ngebentuk lingkaran bundar gitu ya, kayak sebuah portal yang menuju ke dimensi yang lain. Tapi kalau dilihat sekilas nih, awan itu mirip seperti piring terbang gitu. Kalau kalian tahu tuh piring terbang itu merupakan UFO, yang kita tahu itu pesawat terbangnya alien. Dan ada juga nih video seekor anjing yang melolong di siang hari. Lolongannya ini seperti mengisyaratkan kalau bakal terjadi sesuatu nantinya. Jarang sekali ya anjing itu melolong di siang hari. Biasanya anjing itu melolong di malam hari. Kalau kita dengar tuh anjing melolong di malam hari, nah udah pasti tuh pikiran kita tuh kalau anjing itu udah melihat sesuatu yang gak bisa dilihat mata manusia. Biasanya kita langsung overthinking tuh kalau anjing yang melolong di malam hari.
biasanya kita berpikirnya anjing itu pasti ngelihat hantu. Nah, biasanya juga nih ya, kalau anjing menggonggong itu biasanya itu ia marah. Gonggongannya itu berupa ancaman terhadap orang yang berada di dekatnya. Nah, tapi kalau melolong, kalau menurut gua nih ada dua hal. Yang pertama, ia melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Dan yang kedua, itu insting atau naluri. Insting atau naluri itu terhadap alam ya, terhadap alam sekitar dia. Jadi ia seperti mengetahui akan terjadi sesuatu nantinya. Kalian bisa melihat jelas dalam video, seekor anjing melolong di siang hari, seperti ia memberitahukan sesuatu ke manusia akan apa yang terjadi. Dan pertanda yang lainnya itu berupa burung-burung yang berterbangan ke sana kemari di langit Turki. Jadi banyak burung-burung yang terbang ke sana kemari sob, sambil mereka itu mengeluarkan suara-suara kicauan gitu. Nah, karena fenomena ini agak terlihat aneh, jadi orang-orang sekitar tuh pada ngerekam momen-momen tersebut. Terlihat dalam video yang diunggah, nampak burung-burung ini seperti ketakutan. Ia terbang ke sana kemari seperti telah mengetahui akan apa yang bakal terjadi. Gua cari tahu juga nih sob ya, ternyata hewan ini juga memiliki insting terhadap alam. Jadi mereka tahu tuh alam itu bakal terjadi sesuatu nantinya. Seperti ayam, anjing, burung juga itu mereka memiliki insting. Dan hewan-hewan lainnya juga pasti memiliki insting juga. Jadi kalau kadang kita itu melihat hewan sekitar kita itu bertingkah aneh, nah tingkah aneh mereka itu merupakan pertanda atau isyarat terhadap alam itu sendiri. Bisa dibilang hewan itu memiliki sensor terhadap alam ya, yang tidak dimiliki manusia. Setelah terjadinya gempa ini sob, beredar luas video seorang pria yang mengaku mengalami mati suri. Dalam video tersebut, ia mengakui bahwa ia bertemu sosok malaikat maut pencabut nyawa. Dan malaikat tersebut melontarkan beberapa pertanyaan ke pria tersebut. Jujur gua waktu nonton video itu sob, jujur gua itu belum siap untuk mati ya. Karena gua sendiri itu masih banyak dosa, ibadah gua kurang, sedekah gua kurang, masih banyak lagi lah yang di dalam diri gua ini. Menurut gua itu masih banyak kurangnya dalam beribadah, dan masih banyak lagi lah yang di dalam diri gua ini masih harus perlu gua benahi lagi. Nah, dalam video tersebut ia menceritakan kalau dirinya itu mengalami kematian sebanyak 2 kali dalam waktu semalam. Pria yang tidak diketahui namanya ini sob merupakan korban gempa yang terjadi di Turki. Ia sendiri tertimpa reruntuhan bangunan pasca gempa melanda Turki. Ia sendiri ditemukan tim penyelamat di dalam puing-puing bangunan. Kemudian ia dievakuasi lalu dibawa ke rumah sakit. Nah, di sini nih sob, ia bertemu seorang pria dan ia menceritakan kisahnya tersebut ke pria yang ia temui. Pria yang mendengarkan kisahnya ini pun langsung mengabadikan momen yang dimana ia menceritakan pengalamannya sewaktu bertemu malaikat tersebut. Pria tersebut langsung memvideokan kisah tersebut dan membagikannya ke sosial media. Bahkan tak sedikit pula mereka yang berkomentar mengenai kematian. Coba kalian simak video ini sob. Apa yang dikatakan pria ini saat ia bertemu sosok malaikat. Kaldı böyle bir kere hayatımda görmediğim şeyler oldu. Allah'ım yaşamak güzel ama hazırlısı görmek çok kötü abi. Ertesinden sonra inşallah yarabbim yaşadım. Bize de dahil gerçekten kafamızı secdede kaldırmamamız lazım. Şöyle bakıyorum, yani cumadan cumaya namazı bir insan. Allah abi konuşmayın. Sözü şeyler düzelsin. Kendime geleyim. Mecbur tek namazıma da başlayacağım. İnşallah, inşallah abi. Yok başlayacağım abi. Yani 5 vakit ben aldım 15 kat. Ya öyle. Gün orada ben anladım ki sen sorulara bile cevap veremiyorsun.
Bagaimana menurut kalian sob? Jujur gua ngeliat video ini itu gua belum siap mati ya. Di satu sisi juga gua nonton video ini gua langsung merinding gitu. Pas gua lihat kesaksian dia itu saat ditanyain malaikat tuh gua langsung merinding, langsung dek gitu jantung gua. Apa yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar terjadi. Kalau nanti setelah mati kita bakal ditanyai sosok malaikat. Pertanyaan itu berupa siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu. Nah, pertanyaan ini juga sob yang ditanyai malaikat ke pria tersebut sob. Jadi emang benar ya, apa yang tertera di dalam hadis itu emang benar, dan pria ini itu mengalaminya. Kalau dilihat dari videonya, selain pria ini membagikan kisahnya, pria ini juga nampak memberikan pesan nasihat juga bagi orang-orang yang masih hidup. Sumpah gua merinding ya ngeliat video ini. Tapi setidaknya kita dapat pelajaran ya dari apa yang dialami pria tersebut. Pelajaran yang kita ambil itu berupa tentang kematian. Jadi setelah kita mati ini kita pasti bakal mempertanggungjawabkan apa yang kita lakuin tuh di dunia. Baik itu amal buruk, amal baik, pasti kita bakal mempertanggungjawabkan setelah kita mati nanti. Kalau baik sudah pastilah kita dapat ganjaran yang baik. Tapi kalau buruk ya kalian tahu sendirilah ganjaran apa yang kita dapatkan kalau kita berbuat buruk di dunia. Bagaimana menurut kalian sob mengenai video kisah tersebut? Coba kalian komentar di bawah. Nah, di sini gua bakal menceritakan keajaiban-keajaiban apa aja yang terjadi pasca gempa yang dilanda Turki ini ya. Jadi keajaiban itu berupa keajaiban yang dimana korban-korban selamat ini adalah anak-anak sob. Saat itu ada seorang bocah perempuan berusia 12 tahun yang selamat dari gempa tersebut. Anak perempuan ini bernama Kudi. Ia ditemukan oleh tim evakuasi dari reruntuhan bangunan Hatay di Turki Selatan. Ia diselamatkan setelah terjebak selama 147 jam. 147 jam sob. Itu kalau dihitung hari itu kurang lebih 6 hari. Kurang lebih 6 hari bocah 12 tahun itu terjebak di reruntuhan. Kita bisa ngebayangin tuh mereka terjebak di reruntuhan itu udah pasti tuh nggak bakal bisa ngapa-ngapain, karena ya mau kemana juga mereka tetap di posisi itu karena mereka itu udah tertimpa bangunan-bangunan reruntuhan. Sudah pasti di dalam itu udaranya itu pengap, panas, nggak makan, nggak minum, pokoknya mau ngapa-ngapain juga itu nggak bisa. Nah di sini sob, tim penyelamat yang menemukan Kudi ini itu langsung mengatakan ke Kudi ini kalau dia adalah keajaiban. Dan ada juga nih anak lelaki yang berusia 5 tahun tersadar dari tempat tidurnya ketika ditemukan oleh tim evakuasi dalam kondisi di bawah reruntuhan. Jadi bocah ini sob saat ditemukan oleh tim evakuasi ini, ia sedang dalam kondisi itu sedang tertidur di dalam puing-puing reruntuhan. Posisinya itu dia sedang tertidur di kasur di dalam rumahnya. Nah saat tim evakuasi ini menemukan bocah itu, tim evakuasi ini langsung mengangkat bocah itu dan tiba-tiba saja bocah itu langsung terbangun. Dan yang aneh di sini sob, bocah itu langsung mengatakan apa yang terjadi. Jadi aneh, bocah ini nggak tahu sob kalau ia itu sedang dilanda musibah. Jadi negara Turki itu semua masyarakat itu sedang dilanda musibah. Jadi bocah ini nggak tahu. Bahkan waktu diselamatkan itu bocah ini sampai ngomong ke tim penyelamat itu apa yang terjadi. Nah langsung tuh tim evakuasi langsung menawarkan minuman ke bocah umur 5 tahun tersebut. Nah saat tim penyelamat itu menawarkan minuman, yang anehnya ini bocah ini mengatakan kata-kata yang membuat tim penyelamat ini bingung gitu, aneh gitu, mereka merasa aneh. Jadi bocah itu mengatakan, aku sudah minum, aku sudah makan, tadi aku bermain dengan kakak-kakak dan kakak itu memberikanku minum dan makan, terus kakak itu berada di mana sekarang? Nah ini nih yang membuat tim evakuasi itu merasa kebingungan dengan pertanyaan bocah ini. Bisa jadi nih ya kalau ada sosok malaikat yang melindungi bocah ini, karena kita tahu sendiri bocah ini itu nggak tahu apa yang terjadi di situ. Bahkan saat di dalam reruntuhan itu pun dia dalam kondisi yang terlelap. Bisa dipastikan itu ya. Kalau menurut gua anak umur 5 tahun ini itu dilindungi oleh malaikat. Bahkan malaikat itu pun menjaganya di dalam mimpi bocah tersebut. Karena kita tahu kalau bocah tersebut waktu ditemukan tim evakuasi itu ia dalam kondisi sedang tertidur. Bahkan ada juga nih sob, keajaiban yang dialami oleh anak bayi berumur 20 hari
Jadi tim evakuasi ini menemukan bayi berumur 20 hari itu selamat dari puing-puing reruntuhan. Nah, bayi ini sob, itu ditemukan tim evakuasi itu 3 hari setelah terjadinya gempa tersebut sob. Bisa kita bayangin tuh, bayi umur 20 hari ditemukan selamat itu sewaktu di hari yang ketiga. Ya udah pastilah makan, bukan makan sih, susunya, karena bayi umur 20 hari itu udah pasti nyusu ke ibunya kan. Ini selama 3 hari berarti bayi tersebut itu tidak menyusu, tidak dapat asupan dari ASI ibunya, tapi ditemukan tim evakuasi ini selamat. Kalau anak di usia 2 tahun atau 3 tahun yang mereka itu bisa berjalan, itu masih, mereka itu 3 hari itu masih bisa bertahan lah, nggak makan, nggak minum gitu kan, itu masih bisa bertahan lah, daya tubuh mereka itu masih kuat. Nah ini bayi yang berumur 20 hari itu nggak makan, nggak minum ASI ibunya itu bisa selamat. Dan kita tahu juga kalau kondisi kita terjebak di dalam reruntuhan itu udah pasti itu udara pengap, panas, udara oksigen itu ya cukup sedikit lah yang masuk, yang bisa kita hirup gitu. Kalau dipikir secara logika ini nggak masuk akal ya, bayi umur 20 hari itu bisa selamat. Tapi inilah ya kekuasaan Allah itu sendiri, nggak ada yang mustahil kalau Allah itu udah berkehendak. Dikutip dari CNBC Indonesia, kalau gempa yang melanda Turki ini sudah diprediksi oleh seorang pria bernama Frank Hugerberts yang viral karena cuitannya di Twitter yang memprediksi gempa akan terjadi di wilayah Turki Selatan dan Tengah sampai ke Yordania, Suriah, dan Lebanon. Frank mengatakan prediksinya tersebut berdasarkan pengamatan ia terhadap benda-benda di langit yang dilihatnya memiliki kesimetrisan di angkasa. Frank ini sendiri sob merupakan bagian dari Solar System Geometry Survey atau disingkat itu SSGEOS. Solar System Geometry Survey merupakan lembaga penelitian yang memantau pengaruh posisi geometri benda-benda di langit. Akibat gempa yang melanda Turki ini sob, itu banyak banget bangunan-bangunan yang hancur, korban-korban jiwa yang berjatuhan. Bahkan Presiden Erdogan itu sendiri pun menjelaskan kalau bencana yang dialami Turki ini adalah bencana yang paling buruk di negara tersebut.